Baik, dokter, sudah di-record oleh Abdul Salam. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah, dokter. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kuliah hari ini. Jadi ini sebenarnya bukan kuliah karena memang saya tidak mengajari kalian tentang sesuatu, hanya briefing singkat tentang pelaksanaan mini project blok 9 geriatri dengan mengusung model pembelajaran secara bersama-sama atau kita sebut dengan interprofessional education atau disingkat dengan IPE. Nah, interprofessional education ini akan melibatkan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan, dan juga Fakultas MIPA jurusan farmasi. Nah, ini adalah outline kuliah introduksi hari ini. Yang pertama saya akan paparkan tentang prinsip-prinsip IPE, kemudian bagaimana pemaparan IPE di blok ini, bagaimana sistem evaluasi dan pembuatan laporan, serta capaian pembelajaran yang diharapkan dari mini project IPE ini. Ya, sebagai pembukaan, interprofessional education itu adalah pendidikan salah satu cara mendidik mahasiswa rumpun kesehatan untuk menyiapkan mahasiswa kedokteran, mahasiswa keperawatan, mahasiswa psikologi dan lain sebagainya untuk menyiapkan mereka untuk siap berkolaborasi dalam tim secara bersama-sama dalam rangka untuk menyelesaikan masalah yang ada pada pasien, ya. Nah, untuk bisa kita berkolaborasi bersama, tentunya tidak bisa terjadi dengan sendirinya, ya. Harus diajari, harus diberi contoh, dan harus diperkenalkan seperti apa itu kolaborasi antar tim, ya. Tujuannya agar kita semua para pemberi asuhan keperawatan, asuhan terapi kepada pasien itu bisa bekerja sama secara berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah-masalah pasien. Sebentar, saya coba pointer. Oke. Nah, manfaatnya adalah tentu saja akan memberi manfaat secara langsung kepada pasiennya dan juga kepada rumah sakit, akan menurunkan cost yang dikeluarkan, juga akan menurunkan length of stay pasien tinggal di rumah sakit, serta akan mengurangi medical errors karena kita melihat satu masalah secara bersama-sama, ya. Metode pembelajaran untuk IPE ini ada dua metode besar, yaitu student center learning dan project based learning. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tiga item dari metode pembelajarannya ini. Ya, untuk student center learning bisa dilakukan secara small group discussion, bisa secara kuliah interaktif seperti pada hari ini, bisa secara diskusi panel dan seminar. Sedangkan untuk project based learning bisa berupa community empowerment maupun community service. Community service itu adalah bagian dari pengabdian masyarakat. Nah, kompetensi dari IPE ini ada 4 yang ingin kita capai. Yang pertama adalah nilai-nilai dan etika, kemudian peran dan tanggung jawab dari masing-masing profesi, bagaimana peran dokter, kemudian apa tanggung jawabnya, bagaimana peran perawat, apa tanggung jawabnya, bagaimana juga peran dari psikolog, kalau ada psikolog, bagaimana peran psikiater, bagaimana peran dietitian, bagaimana peran farmasis, ya, dalam menyelesaikan suatu masalah yaitu pasien, ya. Kemudian kompetensi berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi ini sangat penting bagi kita dalam memberikan arahan maupun memberikan instruksi maupun dalam hal mungkin kita berkomunikasi dengan pasien lebih mudah dibandingkan berkomunikasi dengan sejawat, ya. Kita semua tenaga kesehatan ini kan ada berbagai macam profesi. Kalau kita bisa kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik antar sesama sejawat, antar sesama profesi, tentu akan menghasilkan outcome yang baik, ya. Serta satu lagi yang penting dicapai untuk kompetensi IPE ini adalah kerjasama tim, ya. Nah, siapa saja yang bisa terlibat di sini dalam IPE ini? Tentu saja
dalam hal ini karena kita masih belajar adalah pembimbing dan mahasiswa, ya. Kita sebut IPE maksudnya interprofessional education apabila melibatkan lebih dari 2 profesi kesehatan yang masing-masing mempunyai tujuan yang sama dan bekerja sama secara berkolaborasi untuk mendapatkan outcome yang diinginkan, ya. Bisa berupa mahasiswa kedokteran, bisa mahasiswa keperawatan, mahasiswa farmasi, mahasiswa psikologi maupun mahasiswa kedokteran gigi, ya. Nah, bagaimana capaian pembelajaran yang diharapkan? Utamanya tentu tercapai kompetensi yang 4 tadi, ya. Kompetensi yang 4 tadi itu terdiri dari nilai dan etik, kemudian peran dan tanggung jawab, komunikasi serta kerjasama tim, ya. Kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah ini antara lain peserta didik mampu melakukan asuhan secara pasien center care. Jadi berpusat kepada pasien, ya, bukan melihat kepada kompetensi kita masing-masing, tapi berpusat pada kebutuhan pasien, ya. Kemudian peserta didik dapat memahami peran dan tanggung jawab setiap profesi. Jadi masing-masing tahu batasan peran dan tanggung jawabnya, ya. Misalkan nih saya bercontoh, dokter meresepkan obat kepada pasien. Nah, tanggung jawab menjelaskan obat itu apakah tanggung jawab dokter atau tanggung jawab farmasi. Nah, disinilah kita perlu duduk bersama, kemudian menjalankan peran secara bersama-sama, ya. Mungkin kalau misalkan dokter sudah memberikan resep, maka barangkali farmasi yang menjelaskan bagaimana cara minum obatnya, apakah sebelum tidur atau sebelum makan dan lain sebagainya. Kemudian perawat juga memastikan bahwa obat yang diminum itu memang benar cara minumnya. Dan apabila pasiennya dirawat, maka perawatlah yang memberikan obat tersebut kepada pasien, ya. Kemudian selanjutnya peserta didik dapat menerapkan komunikasi yang efektif secara interprofesi dalam asuhan kepada pasien. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kesehatan secara kolaborasi, artinya secara bersama-sama antar profesi kesehatan dalam mengelola kesehatan pasien, keluarga, dan masyarakat. Nah, bagaimana pelaksanaan IPE pada blok geriatri ini? Ini adalah nama-nama supervisor ataupun nama-nama pembimbing, dosen pembimbing yang akan terlibat dalam mini project IPE ini. Dari Fakultas Kedokteran ada 8 dosen pembimbing, dimulai dari Dr. Dedi, kemudian Dr. Zulkarnain, saya sendiri, Dr. Zulfa, Dr. Husna, Dr. Mamfaluti, Dr. Rima, dan Dr. Hira. Selanjutnya dari keperawatan ada Nurse Dara, Nurse Juanita, Nurse Nur Hasanah, dan Nurse Rahmawati. Dan dari farmasi ada Bu Aziza Fona, Bu Lydia, serta Pak Teddy Kurniawan Bakri. Nah, bagaimana pula dengan waktu, tempat, dan peserta yang akan mengikuti mini project ini? Nah, untuk waktu pelaksanaannya akan dilakukan tatap muka sebanyak 2 kali, dan sesi mandiri minimal 1 kali, ya, minimal 1 kali sesi mandiri. Tatap muka pertama adalah kuliah introduksi hari ini. Mohon maaf, ini bukan 23 Desember ya, tapi harusnya 22 Desember, yang akan diikuti oleh seluruh mahasiswa dari FK, farmasi, dan juga keperawatan yang akan mengikuti mini project ini. Kemudian dilanjutkan dengan sesi mandiri. Nah, pada saat sesi mandiri ini, mahasiswa akan turun ke lapangan yang dijadwalkan rencananya selama libur akhir tahun. Nah, libur akhir tahun akan dimulai dari hari Kamis besok, Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian ada dua kali libur ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian Senin, Selasa, Rabu kita masuk, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu berikutnya juga kita libur. Ya, jadi bisa dilakukan pada sesi libur pertama maupun sesi libur kedua. Nah, untuk sesi mandiri ini, mahasiswa akan langsung turun ke lapangan yang akan dibimbing oleh supervisor. Namun untuk bimbingannya tentunya karena suasananya dalam libur dan juga sedang pandemi, diskusinya dilakukan melalui WhatsApp group. Oke. Nah, selanjutnya setelah selesai melakukan sesi mandiri, maka akan dilakukan tatap muka kedua yang nantinya akan berupa pleno mini project IPE. Rencananya kita jadwalkan pada bulan Januari tahun depan, yang ini akan diikuti oleh seluruh mahasiswa
kedokteran mahasiswa FK, FKEP dan farmasi serta diikuti oleh seluruh supervisor. Nanti rencananya kita jadwalkan via Zoom. Nah, untuk pesertanya di kedokteran itu ada sekitar 159 mahasiswa blok 9 ya. Yang sekarang berada di semester 3 dan ini kita bagi kepada 15 kelompok terdiri dari 10 hingga 12 orang dan ini sesuai dengan kelompok kelas tutorial yang telah berjalan sekarang ya. Sedangkan untuk mahasiswa FKEP nanti akan ada 1-2 mahasiswa per kelompok yang ikut ini, sedangkan untuk farmasi akan ada 2 hingga 3 mahasiswa per kelompok ya. Untuk tempatnya secara virtual dan non virtual ya. Untuk virtual seperti pelaksanaan kuliah hari ini via Zoom ataupun nanti juga bisa kita buat WhatsApp group. Dan untuk yang non virtual bisa dilakukan di rumah sendiri apabila di rumahnya ada geriatri, bisa di rumah tetangganya, rumah saudaranya, panti jompo dan lain sebagainya. Nah, bagaimana langkah-langkah pelaksanaan IPA ini? Utamanya ada 5 hal besar. Yang pertama introduksi, yaitu kuliah introduksi hari ini ya, menjelaskan bagaimana itu konsep IPA, bagaimana konsep interprofessional education ya. Dan hari ini saya perkenalkan bahwa IPA ini adalah mini project pertama yang dilakukan di Fakultas Kedokteran dan melibatkan mahasiswa dari fakultas lain. Dan ini memang suatu hal yang karena baru tentu akan membuat kita bertanya-tanya seperti apa bentuknya, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Kemudian tentu akan ada rasa mungkin senang atau rasa sulit atau rasa tidak mengerti dan lain sebagainya. Dirasakan saja, artinya dinikmati saja karena ini adalah memang suatu hal yang baru dan kalian akan mendapatkan suatu pengalaman baru, belajar bersama-sama dengan mahasiswa dari profesi lain untuk bisa nanti diterapkan ketika kita memang sudah menjalani profesi kita, baik profesi sebagai dokter, perawat, psikolog, farmasi dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah komunikasi. Untuk langkah komunikasi ini, komunikasi interprofesional ini, mahasiswa nanti akan kita arahkan untuk membuat grup WhatsApp ya, yang di dalam grup WhatsApp itu terdiri dari mahasiswa satu kelompok, itu terdiri dari 3 prodi, mahasiswa dari 3 prodi dan seorang supervisor ya. Kemudian selanjutnya adalah teamwork dan conflict resolution. Jadi ini mahasiswa turun ke masyarakat untuk menemukan masalah yang ada ataupun melihat fenomena kesehatan yang ada yang terkait dengan geriatri. Selanjutnya melakukan pendekatan secara bersama-sama atau kita sebut dengan IPC, interprofessional collaboration. Jadi disinilah letak kolaborasi antar mahasiswa rumpun kesehatan tersebut ya. Jadi mahasiswa mencari solusi atas masalah ataupun fenomena kesehatan yang terdapat di lingkungannya ya. Kemudian perhatikan juga sistem etik dan karena ini terkait dengan pendekatan interprofesional dan rentan apabila kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik maka akan rentan terjadi pelecehan profesi oleh profesi yang lain ya. Misalkan mungkin perawat merasa lebih pintar dari farmasi atau misalkan dokter merasa karena kita adalah mahasiswa kedokteran maka merasa mengetahui segalanya. Nah, ini yang perlu dijaga ya, etik dan nilai-nilai norma ya. Disinilah nanti akan dilihat bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan mahasiswa lain. Dan yang berikutnya adalah evaluasi. Akan ada pretest, post-test, dan refleksi dari kegiatan mini project IPA ini. Nah, berikut saya uraikan detail step-nya, jadi tahap-tahap detail dari IPA ini. Ya. Yang pertama, dibagi 15 kelompok. Ya. Untuk kelompok ini sudah ada, untuk di Fakultas Kedokteran sudah berjalan ya. Ada 15 kelompok mahasiswa tutorial. Tinggal nanti setiap kelompok akan membuat WhatsApp group yang di dalam WhatsApp group itu terdiri dari mahasiswa kelompok tersebut, kemudian mahasiswa dari FKEP dan mahasiswa dari farmasi serta satu supervisor yang akan ditentukan. Untuk nama-nama mahasiswa dari FKEP
Foskep dan farmasi serta nama supervisornya nanti akan saya bagikan di laman e-learning blok 9 ya. Nah, setelah kelompok tersebut membuat WhatsApp group, maka tolong invite supervisor serta mahasiswa dari fakultas lain untuk masuk ke grup tersebut ya. Nama-nama mahasiswanya nanti akan kita publish. Kemudian tiap kelompok akan diberikan tema tentang mini project yang dilaksanakan. Ya. Nah, untuk yang poin keempat ini, tema mini project itu tidak kita tentukan secara baku, artinya ini hanya tema yang diberikan nanti hanyalah kisi-kisi ataupun judul besar yang kita bebaskan mahasiswa apabila nanti mendapatkan tema ataupun topik lain yang lebih menarik dibandingkan dengan tema yang telah diberikan nanti ya. Nah, kemudian setiap kelompok mendiskusikan tema tersebut dan menentukan proyek yang dibuat ya. Jadi bagaimana caranya ini lebih spesifik lagi. Mahasiswa melakukan mini project IPE dengan cara turun ke masyarakat. Nah, bagaimana caranya turun ke masyarakat sementara ada mahasiswa yang mungkin tinggalnya di Jakarta, ada mahasiswa yang mungkin tinggalnya di Medan, ada mahasiswa yang mungkin tinggalnya di Subulu Salam. Ini dilakukan secara virtual dan non-virtual, tadi saya katakan. Nah, secara virtual kita berdiskusi via WhatsApp group, dan secara non-virtual, setiap mahasiswa yang ada di dalam kelompok tersebut turun ke masyarakat. Masyarakat di sini maksudnya adalah masyarakat geriatri. Apabila masyarakat geriatrinya ada di rumah sendiri, maka cukup turun ke assess geriatri yang ada di rumah sendiri. Kalau misalkan ada di rumah tetangga, maka pergilah ke rumah tetangga. Kalau ada di kampung sebelah, silakan pergi ke kampung sebelah. Ya. Jadi kita nggak akan menurunkan mahasiswa ramai-ramai ke suatu tempat atau suatu desa untuk mencari geriatri, tidak seperti itu, tapi lihatlah lingkungan sekitar, lihatlah lingkungan terdekat yang ada geriatrinya, kemudian lihat fenomena kesehatan apa yang ada pada geriatri tersebut. Misalkan ada geriatri sehat, segar, ceria, tidak ada penyakit apapun, namun misalkan kita ketahui bahwa dia kesepian karena anak-anaknya tidak ada yang tinggal bersama dia, atau misalkan dia ketakutan untuk keluar rumah karena sekarang sedang pandemi COVID dan sebagainya. Jadi silakan temukan geriatri dan tanyakan ataupun assess, evaluasi fenomena kesehatan apa yang ada pada geriatri tersebut. Fenomena kesehatan tersebut bisa berupa penyakit, bisa berupa suatu keadaan yang dialami oleh geriatri itu, dan tidak mesti terbatas kepada suatu penyakit ya. Jadi bisa apa saja. Mungkin bisa jadi fenomena kesehatan yang didapatkan adalah geriatri tinggal bersama anaknya dan bersama cucunya. Nah, misalkan fenomena kesehatan yang didapat di situ adalah geriatrinya kelelahan misalkan karena harus mengurus cucu-cucunya yang masih kecil-kecil. Nah, itu juga fenomena kesehatan ya. Nah, kemudian setiap mahasiswa membuat list masalah ya dari fenomena yang didapat dari geriatri tersebut. Nah, bila memungkinkan didokumentasikan masalah tersebut. Nah, dokumentasi masalah ini bisa berupa catatan dari mahasiswa tersebut atau berupa foto dari fenomena kesehatan tersebut atau berupa video ya. Misalkan kita dapatkan ada geriatri yang ada seorang geriatri yang multipatologi dan dia mendapat banyak obat. Misalkan banyak obat ada sekitar 10 obat. Nah, mungkin kita bisa dokumentasikan tempat obatnya yang di situ ada banyak beragam macam obat ya. Yang mungkin di dalam kotak obat itu lebih dari 10 obat. Nah, itu menjadi dokumentasi yang sangat menarik ya, menjadi fenomena yang sangat menarik. Nah, kemudian di dalam satu kelompok nantinya akan terdiri dari 14 atau 15 mahasiswa. Nah, dari setiap kelompok tersebut akan ada 14 hingga 15 list masalah. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tentukan masalah prioritas dari list masalah tersebut ya.
Misalkan di kelompok A, di kelompok 1 misalkan ada 15 masalah, dari 15 masalah tersebut, masalah yang paling menarik adalah masalah nomor 10 misalnya, tentang polifarmasi. Maka masalah tersebut yang diangkat menjadi mini project kelompok tersebut ya. Kemudian setelah ada prioritas dari list masalah tersebut, tentukan masalah yang paling urgent dan menarik serta memungkinkan untuk dicarikan solusinya ya. Nah, selanjutnya diskusikan dengan supervisor solusi yang ingin ditawarkan. Nah, untuk solusi ini harus mencakup peran dari ketiga unsur ya. Yaitu dalam hal ini dokter, unsur-unsur peran dari dokter, peran dari perawat dan juga peran dari farmasi ya. Kemudian untuk pemilihan masalah prioritas tersebut dan solusi yang ditawarkan tersebut itu didiskusikan dengan supervisor baik via Zoom maupun melalui WhatsApp group ya. Kemudian apabila sudah ditentukan solusinya, maka kelompok tersebut dan supervisor akan menentukan produk ataupun tawaran solusi yang ingin diberikan. Baik itu berupa mungkin ingin buat banner, atau ingin buat flyer, ingin buat video edukasi, ataupun WhatsApp edukasi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, setelah itu, buatlah video singkat tentang mini project tersebut ya, mulai dari awal maksudnya tuh fenomena kesehatan yang ada pada masyarakat, kemudian apa saja list masalahnya, daftar masalahnya, kemudian masalah apa yang mau dipilih, kemudian bagaimana solusinya ya. Jadi dibuatkan video tentang mini project tersebut dan diupload ke YouTube. Untuk upload ke YouTube ini nanti saya akan berkoordinasi dengan tim sumber belajar. Jadi mahasiswa mungkin nanti tidak langsung upload ke YouTube, tapi menyerahkannya kepada tim sumber belajar FK Unsia. Ya. Nah kemudian untuk apabila sudah jadi videonya, ini nanti untuk poin nomor 10 kita akan berkoordinasi dengan tim sumber belajar ya untuk upload ke YouTube FK Unsia ya. Sedangkan supervisor diminta nanti akan masing-masing supervisor dari tiap kelompok akan menilai dari hasil kerja mahasiswa di kelompok tersebut ya. Nah, selanjutnya akan dilakukan pleno mini project yang itu akan dihadiri oleh seluruh dosen IPE dari FK, FKUP dan farmasi serta seluruh mahasiswanya, dan mungkin akan dipilih 1 atau 2 video terpilih dari mahasiswa, dan nanti akan ada perwakilan dari masing-masing dosen untuk memberikan input dan komentar tentang video tersebut. Tentunya terkait dengan pelaksanaan interprofessional education-nya ya. Nah, ini adalah beberapa topik yang kita tawarkan ya. Bisa silahkan kalian eksplor sebanyak-banyaknya fenomena kesehatan yang berkaitan dengan geriatri di sekitar kalian. Bisa berupa nutrisi, mungkin kalian melihat geriatri di dekat rumah kalian giginya ompong. Nah, memfoto gigi ompong geriatri itu suatu fenomena yang sangat menarik ya, karena dengan gigi ompong dia selera makannya jadi turun, dia nggak bisa makan keripik, dia untuk jenis makanan tertentu mungkin akan mengalami defisiensi dan lain sebagainya. Ya, itu fenomena untuk nutrisi. Atau fenomena tentang aktivitas fisik dan pola tidur ya, atau tentang geriatri dan konsumsi obat ya, ataupun kepatuhan terhadap minum obat apabila memang geriatrinya harus minum obat rutin, ataupun pengetahuan geriatri tentang cara minum obat, kemudian bagaimana kendala mereka dalam mengakses fasilitas kesehatan maupun bagaimana mungkin kendala mereka dalam mengakses obat-obatan, ataupun polifarmasi pada pasien geriatri. Nah, ini hanya topik yang bisa mencetuskan bisa hanya topik untuk merangsang kalian menangkap fenomena kesehatan di sekitar lingkungan kalian. Namun tidak terbatas pada topik ini saja, kalian boleh cari topik lain yang lebih menarik. Yang penting terkait topik tersebut bisa memuat unsur nantinya kolaborasi antara dokter, perawat, dan farmasi. Ya. Nah, khusus untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran, pelaksanaan mini project IPE ini sesuai dengan hasil rapat tim blog itu dilakukan penilaian ya, dan penilaiannya ini untuk mini project ini sebesar 20% ya, 20%. Dan ini merupakan nilai dari
proses pelaksanaan pembelajaran untuk blok 9 ya. Nah, ini adalah bentuk dari laporan mini project tadi. Jadi nanti kalian juga diminta untuk membuat laporan mini yang isi laporannya adalah tema yang dipilih apa, kemudian tempat proyeknya di mana, list masalahnya apa saja, masalah yang dipilih artinya masalah prioritas yang menarik itu apa, kemudian tawaran solusinya apa, dan solusi yang dijalankan seperti apa, serta link YouTube-nya ya. Nah, ini adalah ranah penilaian ya, ranah penilaian pelaksanaan IPE. Yang pertama kemampuan berkomunikasi secara profesional, kemudian pemahaman tentang peran profesi lain dalam tim, kemudian kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, dan pemahaman terhadap sentral fokus terhadap pasien ya. Kemudian yang paling penting juga adalah menunjukkan sikap respek dan menghargai profesi lain ya, sikap profesional serta humanistik ya. Oke, terima kasih. Itu adalah paparan tentang pelaksanaan mini project IPE kali ini. Saya yakin tentu akan banyak hal yang belum kalian pahami. Silakan bila ada ingin bertanya, saya buka sesi diskusi.